Ustazah kelas 4 Abdurrahman 4 Azubair. Apa kabar Bunda? Mudah-mudahan Bunda selalu diberi kemudahan dalam beraktivitas. Baik, seperti biasanya Ustazah hari ini kita akan belajar matematika. Ustazah akan menemani anak Ustazah belajar matematikanya untuk materi yang berbeda. Apa materinya Ustazah? Masih berbau pecahan, artinya materi hari ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Apa materi sebelumnya, Zah? Pertama, materi sebelumnya adalah pecahan senilai, membandingkan pecahan dan bentuk pecahan. Kita ikuti ya. Bentuk pecahan apa saja? Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Membandingkan pecahan ada dua pecahan, lebih besar dari, kecil dari, atau sama dengan. Kalau dia sama dengan, berarti dia adalah pecahan senilai. Bisa dipahami anak Ustazah? Sebelum kita masuk materi yang baru, kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan baca doa tadi ilmunya lebih mudah masuk ke dalam pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya. Materinya adalah tentang, kita masuk ya materi penjelasannya. Ustazah akan mengulangi pelajaran sebelumnya yang udah Ustazah jabarkan di pembukaan video tadi. Bentuk pecahan. Perhatikan, bentuk pecahan ada pecahan desimal, pecahan persen, pecahan biasa, pecahan campuran. Kita udah pelajari video sebelumnya ya nak. Pecahan desimal, ciri-cirinya adalah bilangannya berkoma. Contoh, 5,8. Ada komanya, berarti ini adalah pecahan desimal. Apalagi contohnya? 0,7. Ini adalah contoh bilangan desimal atau pecahan desimal. Pecahan persen apa contohnya Zah? Pecahan persen contohnya diskon 20% Shopee atau di Lazada 10%, atau Anda Ustazah bisa lihat di mall. Tapi karena mallnya tutup sekarang jarang ya lihat diskon-diskonan. Persen itu lambangnya 20%, 5%. Jadi ini adalah lambang dari persen. Pecahan biasa 3/5 ada pembilangnya. Sudah kita bahas kemarin ya nak. Ada penyebutnya. Pecahan campuran apa itu? Terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya adalah 5/1/3, 2/1/4. Pokoknya ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Berarti itu adalah pecahan campuran. Paham ya nak ya sampai di sini? Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan lebih jauh tentang pecahan desimal. Perhatikan. Ustazah punya soal. Bilangannya adalah 123,57. Jadi Ustazah baca bukan 57 tapi 57. Lanjut, ini adalah bilangan desimal. Angka berapa lagi? 235,07. Jadi kalau bilangan berkoma, angka di belakangnya itu dibaca dengan angka itu sendiri. 13,127, bukan 13,127. Jadi cara bacanya seperti itu ya nak. Kembali ke atas. 123,57. Angka 7 disebut perseratusan karena angka 7 posisinya dua angka di belakang koma. Berarti perseratusan.
kedua puluhan, satu adalah ratusan. Contoh SD kelas 2. 257, yang mana satuannya nak? 7 za, yang mana puluhannya nak? 5 za, yang mana ratusannya nak? 2 za. Pernah ingat pelajaran kelas 2 SD kan nak? Nah, bedanya karena udah kelas 4 ada bilangan berkomanya. Paham sampai di sini? Kalau ada usaha sudah paham, akan usaha lanjutkan materi selanjutnya. Oke. Baik, kita masuk ke materi intinya, pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan yang harus kita perhatikan adalah yang dimintanya. Apa yang dimintanya? Pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Berarti ini yang dimintanya. Yang kedua, apa yang dimintanya? Kepuluhan terdekat. Yang ketiga, apa yang dimintanya? Keseratusan terdekat. Kita perhatikan contoh soal pertama. Pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Contoh soalnya 1,8. 1,8. Satuan, Ustazah sudah ajarkan tadi 23,8. Ini adalah persepuluhan. Ini satuan. Ini puluhan. Dan posisi dari 1,8 ini adalah 8 sama dengan apa nak? Persepuluhan, karena satu angka di belakang koma. Persepuluhan. Sedangkan angka 1 posisinya di mana? Sama dengan angka 3, posisinya satuan. Jadi yang dimintanya adalah kesatuan terdekat. Berarti yang dimintanya pembulatan kesatuan terdekat. Sebelumnya anak ustazah pernah dengar istilah seperti ini enggak? Andi. Berapa berat badan Andi? Berapa ya Zah? 7,8. Kira-kira 8 lah Zah. 8 kilo Zah. Budi, berapa tingginya? Tingginya 112,6 Zah. Dekat-dekat ke 113 lah Zah. Nah, itu adalah pembulatan. Padahal Andi tingginya tidak sampai 113, tetapi dibuat 113. 112,6 dibuat 113. Itu yang kita inginkan. Pembulatan 1,8, satu angka di belakang komanya 8. Berarti dia besar dari 5 angkanya. 8 kan besar dari 5. 5, 6, 7, 8. Lebih besar angkanya ke 5. Angka 8 berarti kalau dibesarkan dibulatkan ke atas. 1,8 dibulatkan ke atas berapa? Ya, 2. Dari mana 2-nya Zah? Satuannya adalah 1. Sedangkan koma 8-nya lebih besar dari 5. Maka kalau dia besar dari 5, satuannya harus dibulatkan ke atas. Berapa angka satuannya setelah angka 1 berapa? 2. Paham ya nak? Contohnya lagi 2,9. Lihat, komanya bilang perpuluhannya, sepersepuluhannya lebih besar dari 5. Maka satuannya dinaikkan ke atas. Satuannya
terdekat. Perhatikan anak ustazah punya contoh soal 1256. Cluenya adalah, kuncinya adalah dia minta ke puluhan terdekat. 12, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan angka satuan. Anak ustazah tadi sudah dijelaskan satuannya yang mana. Jika angka satuan kecil dari 5, maka satuannya diabaikan atau dihilangkan. Jika angka satuannya besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas puluhannya. Kita perhatikan 12, perhatikan satuannya. Satuannya adalah angka 2. Kemudian lihat apakah satuannya kecil dari 5 atau besar sama dengan 5. Kecil enggak? Angka 2 itu kecil dari 5. Iya nak? Oke. Katanya kalau dia kecil dari 5, maka satuannya diabaikan atau dihilangkan. Tinggal angka berapa nak? 1. 1 posisinya apa? Ini satuan, itu adalah posisinya puluhan. Berarti angka bilangan 12 apabila dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 10. Akhirnya contoh kedua 56. 6, kita perhatikan 6 sebagai satuan. 6 kecil atau besar dari sama dengan 5? Besar dari 5 Zah. Oke. Jika angka satuannya besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas puluhannya. Perhatikan mana yang puluhannya? Puluhannya 5. Jika satuannya besar dari 5, maka puluhannya naikkan ke atas. Setelah 50 berapa? 60. Jadi kita hitungnya angka 5 ini adalah puluhan. 50, 60. Contoh ya, coba ulangi. Jika, perhatikan satuannya, jika satuannya besar dari 5, maka puluhannya berapa? 50 ya. Dinaikkan ke atas. Berapa setelah 50? 60. Contoh kedua, coba cari lagi. 78. 78, angka satuan 8 apakah besar atau kecil dari 5? Besar Zah. Kalau besar katanya puluhannya dibulatkan ke atas. Puluhannya berapa? 70 Zah. Di atas 70 berapa? 80. Oke, paham ya nak? Sampai di sini paham Zah. Zah, gimana kalau dia 65 Zah? 65. Jika dia besar atau sama dengan 5, berarti ini sama dengan 5 ya nak ya, maka puluhannya dibulatkan ke atas. Berapa? 70 juga. Oke, begitu juga tadi yang satuan. 3. Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Ustazah punya contoh soal 175, 135. Nah, Ustazah sudah diajarkan tadi 175 ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. Kuncinya adalah yang dimintanya apa? Ke ratusan terdekat. Berarti yang kita inginkan adalah pembulatan ke ratusan. Contoh soal 175. Penyelesaian nomor 3. Perhatikan angka puluhan. Angka puluhannya mana? Ini. Ini nak ya. 75. Jika angka puluhannya kecil dari 50, maka puluhannya diabaikan atau dihilangkan.
Jika angka puluhannya besar atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas ratusannya. Perhatikan, lihat puluhannya. Ustazah lihat tadi 75. Apakah besar dari 50 atau kecil dari 50? Besar dari 50. Jika angka puluhannya besar dari 50, maka dibulatkan ke atas ratusannya. Ratusannya ke atas mana? Ratusannya adalah 100. Dibulatkan ke atas. Setelah 100 berapa? 200. Jadi jawabannya adalah 200. Contoh selanjutnya 283. 283 kita lihat puluhannya. Apakah dia besar 50 atau kecil dari 50? Besar dari 50 Zah. Berarti ratusannya naikkan ke atas. Mana ratusannya? 2 Zah. Berarti 300. Ya nak? Contoh ke 135. Perhatikan 135. Lihat puluhannya. Apakah dia kecil dari 50 atau besar dari 50? Kecil dari 50 Zah. Kalau kecil, maka puluhannya diabaikan atau dihilangkan. Tinggal berapa nak? 100. Satu ini puluh posisinya ratusan. Karena ya. Contoh kedua 116. Lihat posisi puluhannya. Kecil dari 50. Kalau kecil dari 50, maka puluhannya diabaikan. Tinggal berapa di sini? 100. Lagi-lagi yang anak ustazah perhatikan adalah permintaannya. Kesatuan terdekat, ke puluhan terdekat, dan ke ratusan terdekat. Paham sampai di sini? Demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan anak ustazah paham. Ustazah simpulkan materi kali ini. Kalau dia pembulatan, ustazah ingatkan kuncinya anak ustazah harus tahu dia minta apa. Pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, atau ke ratusan terdekat. Insya Allah kalau anak ustazah ada tahu kuncinya di situ, maka anak ustazah bisa menjawabnya. Ingat, jangan lupa perkaliannya di rumah, karena perkalian adalah basic dasar dari matematika. Oke, kalau anak ustazah kurang paham, masih bingung, anak ustazah bisa telepon ustazah, bisa video call ustazah, bisa chat ustazah. Dan bagi hari ini yang anak ustazah mengerjakan tugasnya, ustazah akan respon cepat. Ustazah akan memperbaiki kesalahannya. Anak ustazah akan diberitahu di mana letak kesalahannya, insya Allah. Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.